Baik Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai season ini. Kita lanjutkan, mohon maaf, bukan kita mulai. Karena tadi kita sudah sampai kepada pembahasan adab setelah menulis Al-Quran, setelah menulis dan membaca Al-Quran, maka kita lanjutkan kepada persiapan menulis Iqra' bil qalam metode follow the line. Persiapan menulis berarti dilakukan sebelum kita melaksanakan penulisan. Yang pertama, kita membersihkan badan. Bersihkan badan kita, pakaian kita, pikiran kita, tempat kita akan menulis. Bersih dari najis, bersih dari pikiran dan hati yang kotor, bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, membasuh tangan dan mata. Nah, sebelum kita menulis, bersihkan dulu badan kita. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan mental kita, ketenangan dan konsentrasi. Pada saat penulisan, mungkin yang suka dengan diiringi musik-musik qasidah atau musik-musik yang sifatnya menenangkan, silakan. Pada saat penulisan, yang lebih suka di dalam keheningan, silakan. Maka ketenangan dan berkonsentrasi. Siapkan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan meja dan kursi. Karena tidak semua yang menulis Al-Quran, maaf, dalam kondisi yang memiliki meja ataupun memiliki kursi. Mungkin dia hanya memiliki meja lipat atau segala macamnya, siapkan mejanya dan kursi. Siapkan handphonenya untuk melakukan Zoom. Pada saat penulisan, nanti karena handphone akan dipakai untuk mengikuti Zoom dan menyorot mushaf yang sedang ditulis. Memvideokan kali Gus. Memvideokan, mohon maaf, memvideokan apa yang sedang ditulis. Kemudian dilanjutkan, yang lanjutannya siapkan tripod. Sehingga pada saat kita menggunakan Zoom tidak capek, yang satu menulis, yang satu megang handphone. Jadi kalau kita gunakan tripod atau sesuatu yang bisa handphone itu supaya stabil, gunakanlah itu, siapkanlah itu. Kemudian pensil 2B untuk menulis Al-Quran Iqra' bil qalam metode follow the line. Penghapus yang sifatnya lembut. Kenapa kok menggunakan penghapus? Jika ada yang akan dihapus, tapi kita sarankan untuk tidak dihapus. Karena dari tulisan kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa dalam ilmu psikologi yang namanya grafologi, mempelajari coretan atau mempelajari karakter seseorang, mental seseorang dari coretan pena, maka sebaiknya jangan dihapus. Karena pada saat itulah kita bisa melihat Anda dalam kondisi marah, Anda dalam kondisi seperti apa. Ya. Maka dari itu lebih kita sarankan tidak dihapus. Yang keenam, siapkan rautan. Ya, untuk kalau pensilnya tidak baik,
bisa dirawat hikmat. Yang keempat, mengatur badan. Jarak pandang dengan mushaf jangan terlalu dekat. Kira-kira 25 sampai 30 cm. 25 sampai 30 cm. Jangan terlalu dekat dengan mushafnya. Kenapa? Karena mata kita akan sangat lelah kalau kita terlalu dekat. Tulis secara baik, punggung tegap, leher jangan terlalu ditekuk, ya. Terus jarak pandang kurang lebih 25 sampai 30 cm. Tangan dalam keadaan kering, terkecuali memang beberapa orang yang memiliki kecenderungan tangannya basah. Nah, usahakan tangan dalam kondisi, mungkin kalau yang memang beberapa orang yang memiliki kondisi kecenderungan tangannya basah, mungkin metode pegang pensilnya tangannya tidak harus menyentuh mushaf. Nah, itu bisa. Baik, sudah persiapan penulisan Al-Quran. Teknik penulisan Al-Quran. Kita mulai dari arah penulisan Al-Quran. Menulis Al-Quran harus dimulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berbeda dengan penulisan huruf Latin dari kiri ke kanan. Yang kedua, menulis Al-Quran dimulai dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Ya. Kanan ke kiri, atas ke bawah. Harokat yang atas dulu, baru harokat yang bawah. Ya. Huruf utama haruslah didahulukan. Huruf utama banyak. Bismillah, ba, sin, mim. Itu dahulu ditulis. Baru titiknya. Ba itu memiliki titik. Titiknya baru yang kedua. Ya. Setelah titiknya baru huruf harokatnya. Ba kasrahnya, sukunnya, kasrahnya. Bismi. Model penulisannya seperti itu. Sebagaimana digambar, ditunjukkan bahwa langkah yang diawalkan adalah huruf ini. Ya, Bismillah. Kemudian titiknya. Kemudian harokatnya. Pemberian harokat boleh dilakukan setelah satu ayat selesai ditulis. Pemberian harokat boleh dilakukan setelah satu ayat ditulis. Tapi tidak berlaku untuk titik-titiknya. Karena huruf kalau tidak menggunakan titik, dia tidak akan berbunyi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dititikin dulu, tapi kemudian diharokatin begitu aja, tidak berbunyi. Maka bismillah, setelah bismillah selesai, baru titiknya diisi. Bismi, ba-nya isi. Allah, gak ada titiknya. Ar-Rahman, nunnya isi. Ar-Rahim, ya-nya isi. Ya. Nah, titik-titik itulah yang memiliki huruf, memiliki bunyi. Dari pemberian harokat boleh dilakukan setelah menulis satu ayat huruf. Atau setiap huruf ditulis, dikasih harokat, tidak masalah. Itu lebih baik.
Untuk dapat menulis huruf Arab, maka perlu menguasai huruf-huruf Arab sebagai berikut bunyinya. Ini adalah tabel huruf Arab. Ini alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Nanti kita perlahan-lahan sambil menulis akan saya sambil terangkan kepada Bapak Ibu itu huruf apa yang sedang ditulis. Atau nanti hukum-hukum penulisannya dan cara penulisan. Nah, ini pengenalan, maka ini adalah huruf-huruf yang disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf-huruf dalam Al-Quran atau huruf-huruf Arab. Ya, huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lanjutkan, mungkin di persiapan menulis dan teknik menulis ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, di kolom chatting ya. Sampaikan, nanti kita bahas dan kita ulas bersama-sama pertanyaan. Kita jawab bersama. Kita lanjutkan kepada pengenalan huruf dan kita mulai melakukan yang namanya makharijul huruf. Makharijul huruf yaitu tempat keluarnya suara-suara huruf Arab. Tempat huruf Arab keluar di dalam lisan kita. Seperti A, alif. A. Letaknya di mana? Ada di depan di sini. A. Ya. Letak ininya ada di halq. A. Ba. Ada di bibir. Ta. Ada di antara dua gigi. Ini disebut makharijul huruf. Letak keluarnya suara, letak di mana dikeluarkannya suara-suara bahasa Arab tersebut. Tempat keluar huruf hijaiyah itu ada berapa tempat? Yang pertama, makhraj yang terletak di rongga mulut. Makhraj yang terletak di makhraj yang terletak di lidah. Makhraj yang terletak di dua bibir. Makhraj yang terletak di pangkal hidung. Nah, itu yang namanya disebut pangkal hidung. Huruf hijaiyah tadi ada 28 huruf. Kemudian kita tempat makhraj ada 5 tempat. Tempat keluarnya huruf ada 5 tempat. Ini untuk mempelajari makharijul huruf kita membutuhkan latihan, tidak semula jadi, karena memang huruf bahasa Arab berbeda dengan huruf Latin kita. Ya, kesalahan dalam menyebut huruf berarti kesalahan arti dan maknanya. Contoh, kita menulis doroba. Membaca doroba menggunakan dha, tapi kita membacanya pakai daroba, menggunakan dal. Doroba tapi menggunakan dal, maka sudah berubah artinya. Doroba di sini adalah artinya memukul. Kalau menggunakan daroba menjadi artinya melatih. Nah, dari sinilah kenapa makharijul huruf sangat penting. Ya. Makharijul huruf sangat penting karena akan merubah makna bahasa Arab secara keseluruhan jika salah mengucapkan. Yang paling banyak salah diucapkan adalah jika zal dibaca zal.
atau dibaca jal atau yang lain, atau ain dibaca a, atau a dibaca a, banyak. Jadi Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama mempelajari yang namanya makharijul huruf pada saat penulisan nanti. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama nanti pengertian-pengertian keilmuan dalam keilmuan tajwid. Dari mulai apa itu qalqalah, apa itu mad, apa itu hunna, apa itu lam ta'rif, apa itu hukum roh, apa itu waqaf, apa itu sakta, apa itu sajdah. Di sisi lain kita pun akan membahas hukum-hukum yang dikeluarkan dari mulai tauhid, fikih, dan hukum-hukum yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon selama penulisan, selama program Zoom ini, maka Bapak Ibu usahakan hadir dan selalu menulis bersama-sama dengan. Karena apa yang Bapak tulis, insya Allah kita sama-sama akan bersama-sama mempelajarinya. Apa yang Bapak Ibu tulis, sama-sama kita akan mencari hukum-hukumnya atau mempelajari metode bacaannya. Ya, maka Bapak Ibu dalam proses penulisan yang akan datang, kita akan sambil menulis, sambil belajar. Selanjutnya, kajian-kajian yang akan kita lanjutkan, adab akhlak Qur'ani, iman, fikih, infak sedekah, cinta tanah air, masyarakat madani, manasik umroh. Kita akan melakukan penulisan selama 135 hari. Yang setiap harinya adalah 5 lembar. 140 hari yang setiap harinya adalah 5 halaman. Dengan 2 kali pertemuan setiap hari. Di saat penulisan itu, maka kita akan melakukan banyak sekali. Dari mulai memperbaiki niat, belajar bersama adab-adab apa yang Al-Quran ajarkan, serta akhlak Qurani, mempertebal iman dari sisi ketauhidan dan fikihnya, terus infak sedekah, kita bahas bersama-sama mengenai infak sedekah, cinta tanah air, masyarakat madani, karena memang program kita adalah program Umrah Khatmil Quran, kita pun akan membahas manasik umroh. Nah, manasik umroh nanti kita akan bahas secara khusus, karena memang kita akan umroh bersama-sama. Sehingga setelah penulisan selesai, kita akan melakukan yang namanya manasik umroh. Setelah manasik umroh, pada tanggal yang kita tentukan bersama, kita akan berangkat umroh bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, jika ada hal yang ingin kita bahas bersama-sama dari pemaparan yang tadi telah saya paparkan, sekiranya Bapak Ibu bisa langsung chatting melalui grup-grup yang sudah ada, atau chatting di kolom komentar yang tertib. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya pembukaan tentang kajian kita ke depan mengenai Iqra bil Qalam, metode follow the line yang terintegrasi dengan sistem investasi Umrah Khatmil Quran telah saya sampaikan dari mulai awal hingga kajian. Selanjutnya ke depan kita akan masuk ke bagian keilmuan, yaitu ilmu tajwid dan pengertian-pengertian tajwid serta semua
keilmuan mengenai tajwid guna mempermudah kita membaca Al-Quran ke depan dan menulis dengan cara yang baik. Demikian Bapak Ibu acara kita hari ini. Sebelum kita tutup bersama-sama, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah li ridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika memang saya dalam memaparkan banyak kekurangan, maka maafkanlah saya karena kekurangan dan kesalahan milik saya. Jika apa yang saya paparkan bermanfaat untuk Bapak Ibu, maka semua itu hanya milik Allah. Maka mohon jika itu bermanfaat, kita manfaatkan sebaik-baiknya hanya karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.